tertata di atas puji-pujian saudara sekalian, amen. Ketika itu saudara menyanyi-nyanyi dengan sungguh-sungguh saudara, di atas pujianmu ada kedahsyatan Tuhan, amen. Dimanapun saudara beribadah, dimanapun saudara ada, beribadah dengan rasa hormat akan Tuhan, amen. Walaupun mungkin kita nggak bisa lihat, tolong di mute semuanya. Maaf saudara, akan di mute semuanya supaya bisa jelas ya pendengarannya. Shalom semuanya yang di rumah. Jika saudara nggak keberatan, saudara boleh buka videonya. Jadi kita bisa lihat saudara beribadah sungguh-sungguh dengan hormat akan Tuhan. Tapi kalau tidak memungkinkan juga nggak apa-apa, it's okay. Tapi if you can just open video. So we can maksudnya bisa melihat sebuah unity di dalam beribadah, ya, bisa lihat the presence of anyone, semua orang yang beribadah. Jadi kita bisa lihat dan kita bisa merasakan ada the spirit of unity, amen. Tapi kalau jika tidak memungkinkan nggak apa-apa, ya, itu personal choices, oke. Saudara, dimanapun saudara beribadah, mari kita beribadah dengan rasa hormat akan Tuhan. Amin. Kita mungkin nggak bisa dilihat manusia, tapi Tuhan yang kita cari, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang hari ini olehnya kita ada, saudaraku. Kepada Dia kita beribadah, maka itu kita beribadah dengan sikap hati yang benar. Amin. Karena di situ Tuhan akan mencurahkan berkat-berkat-Nya untuk kita. Berkat-berkat yang dari Tuhan yang kita memang perlukan. Sebab itu kita cari Tuhan, sumber berkat itu. Amin. Jadi kita bukan maksudnya mencari berkatnya aja, tapi kita harus benar-benar menyembah Dia. Amin. Mari saudara, kita tundukkan kepala, kita akan berdoa sebelum kita angkat pujian kita bagi Tuhan pada pagi hari ini. Bapa yang baik, sungguh Engkau Allah yang baik, sungguh Engkau Allah yang kami hormati, yang kami hargai, yang kami cari. Yang oleh sebab itu kami ada pada pagi hari ini Tuhan. Kami mencari hadirat-Mu Tuhan. Kami dengan sikap hati kami Tuhan, merendahkan hati kami, mencari wajah-Mu Tuhan. Mau beribadah kepada Engkau Tuhan. Sumber kehidupan kami. Sumber segala sesuatu yang kami perlukan di muka bumi ini ada di dalam Engkau Tuhan. Sebab itu Tuhan, berkat-berkat yang kami telah terima daripada-Mu Tuhan. Oleh sebab itu kami ada pagi ini Tuhan. Sebagai wujud Tuhan, ucapan syukur kami kepada Engkau. Wujud kasih kami akan Engkau Tuhan. Yaitu menyediakan waktu ini Tuhan 2 jam dalam pimpinan-Mu Tuhan. Ambil alih Tuhan seluruh ibadah-Mu pada pagi hari ini. Dan urapi berkati setiap kami Tuhan yang hadir. Hingga selesai ibadah ini tidak ada satu orang pun Tuhan yang sama lagi, tapi setiap orang akan menerima berkat daripada Engkau. Berkat damai, berkat sukacita, berkat kekuatan, kesehatan, panjang umur tercurah bagi setiap umat-Mu Tuhan yang datang mencari wajah. Kami berikan Tuhan Roh Kudus ambil alih ibadah ini dari awal sampai akhirnya dalam pimpinan-Mu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang dahsyat, yang luar biasa, the great above all great. You are the one God, Jesus Lord. Kami memuji nama-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Kami meninggikan Engkau Tuhan pada pagi hari ini. Biar nama-Mu dimuliakan Tuhan dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Tidak ada satupun nama di muka bumi ini yang kami mau nyanyikan selain nama Yesus. Selain Yesus yang mau kami tinggikan. Kuasa manapun yang bisa menahan kuasa Allah, kuasa ilahi. Sebab itu Tuhan ambil alih, kuasai kami semua Tuhan dalam ibadah-Mu pada pagi hari ini. Jamah satu persatu setiap orang, anak-anak-Mu Tuhan yang datang pada ibadah-Mu pada pagi hari ini. Jangan lewatkan satu orang pun Tuhan kembali tanpa berkat-Mu.
Hallelujah. Thank you, Lord. The splendor of a king, clothed in majesty, clothed in majesty. Let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wrapped himself in light, and darkness rise to hide, and tremble at his voice, tremble at his voice. How great is
Tuhan, mari semua ambil waktu. Naikkan syukurmu kepada Tuhan. Thank you Jesus. Thank you for everything. Kami gak bisa urut, gak bisa making a list. How great you are God. Kedahsyatanmu yang kami telah terima sampai detik ini. We can count that God. Too many. Gak bisa Tuhan kami timbang, kami ukur, kami ingat, kami bisa pikirkan, kami bisa calculate using any numbers God. We can. Gak ada Tuhan angka yang paling tepat untuk menghitung segala berkat. The air we breathe, oh God, udara yang kami hirup, nafas ini Tuhan, kami gak bisa membayarnya untuk Engkau Tuhan. But this is us. Ini kami Tuhan, apa adanya kami. Kau gak pernah melihat belakang pas tepas. Kau gak melihat kesalahan dan pelanggaran kami, tapi Engkau selalu lihat hati kami pada saat ini. You see us through today, oh God. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang setia, faithful God. The holiness is you, oh God. We thank you Jesus for everything. Thank you Lord. Thank you Jesus. Hallelujah. Hallelujah. You're the name above all names. You are worthy of our praise. My heart will sing how great is our God. Sing one more time. You're the name above all names. You are worthy of our praise. My heart will sing how great is our God. Mari saudara, jika engkau bisa angkat tangan, sing with me. How great is our God. Sing with me. How great is our God. Oh, we'll sing how great. Oh, how great is our God. How great is our God. How great is our God. Tepuk tangan, beri kemuliaan bagi Tuhan. The great God, the great of the greatness is Jesus Christ. Amen. Yang paling terbesar, mana saudaraku? Jesus Christ. Luar biasa saudara nyanyi. Saudaraku, saudara, orang yang paling besar di dunia ini saudara boleh sebutkan. Presiden kah itu saudara, orang pasti respect. Tapi yang hadir dalam ibadahmu Tuhan yang kau sembah itu the great of all presidents in this world. Amen. Lebih besar dari seluruh penguasa di bumi ini. Sebab itu saudara, respect. We paid our respect dalam ibadah kepada Tuhan kita. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian. Shalom. Shalom. Terima kasih Pak Daud ada bersama kami, akan melayani kami pada pagi hari ini. Shalom untuk Bapak Ibu semua yang di rumah. Shalom, shalom, haleluya, haleluya, haleluya. Halo Samarinda, that's my nephew, my niece. Oke, semua yang di Indonesia, mana-mana saudara pada pagi hari ini.
Mari kita mau bernyanyi-nyanyi, tepuk tangan untuk Tuhan, amin. Pujian bagi Tuhan, amin. Haleluya. Siapa sini yang mau memuji Tuhan? Siapa sini yang mau memuji Tuhan? Amin. Amin. Nyanyi dengan sungguh-sungguh saudaraku ya. Amin. Amin, 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 amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Dia satu-satunya Tuhan kita yang benar. Sebab di bawah kolong langit tidak ada nama yang diberikan kepada manusia yang oleh manusia boleh diselamatkan.
berkati. Tepuk tangan bagi Tuhan. Allah yang layak ditinggikan, amin. Bagi Dia kemuliaan sampai selama-lamanya, amin. Tuhan berkati, saudara boleh duduk. Kita ada news dari Pak Gembala, kemudian saya serahkan kepada Ibu Reni. Tuhan berkati. Salam saudara kasih Tuhan Yesus. Luar biasa, kami tetap berdoa buat saudara. Biar di masa pandemik ini saudara tetap jaga iman. Apapun yang terjadi saudara jaga iman. Karena iman yang bisa mengalahkan dunia ini. Iman yang bisa mengalahkan pandemik ini saudaraku. Jangan saudara tinggalkan iman saudara. Soal kita mengatakan kita tidak akan mati, kita hanya berpindah tempat saudara. Jadi apa yang terjadi oleh saudara-saudara kita yang lain, karena rumah mereka sudah jadi. Amin saudara. Amen. Jangan bersedih hati, jangan saudara kecewakan Tuhan, tapi Tuhan sedang bekerja dalam perjalanan hidup saudara dan saya. Amin saudara, terima kasih untuk Pak Daud yang sudah meluangkan waktu bersama dengan kami melayani untuk pagi hari ini. Dan saudara, pengumuman yang selanjutnya nanti akan disambungkan oleh Ibu Reni. Nah, saya hanya mau menambahkan bahwa ada berapa kali kami mengadakan fundraising untuk kumpul dana dan mengirim untuk bantuan buat saudara-saudara kita di Indonesia. Memang saudara bisa menatap saya dan berkata, Pak, keluarga saya pun mengalami masalah gitu. Saya belum bisa bantu orang lain. Ya, saya juga bisa katakan kami semua yang tinggal di Sydney, di Australia ini, kami juga lahir di Indonesia. Berarti saudara-saudara kami juga banyak di Indonesia. Ya, dari pihak istri saya, dari pihak saya, keluarga kami juga banyak di Indonesia, saudara. Jadi saudara ngalamin COVID di Indonesia, mereka juga ngalamin. Juga jemaat Efata yang ada di Sydney, mereka keluarga mereka juga ada di Indonesia, mereka mengalami hal yang sama. Cuma satu yang saya pelajari saudara di Matius pasal 5 ayat yang ke-47, firman Tuhan mengatakan, dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Jadi kalau kita hanya menolong kerabat saudara kita yang ada, orang yang tidak mengenal Tuhan, orang yang jahat pun, ateis pun melakukan hal yang sama. Tetapi jika kita mengulurkan tangan lebih jauh lagi menolong orang-orang yang kita harus tolong, yang tidak bisa membalas apa yang kita lakukan, disitulah kita sedang mengumpulkan harta di sorga. Amin saudara. Saya percaya satu saat pada saat kita ketemu di sorga, saudara katakan, terima kasih Pak Jimmy, akibat saya hanya ngasih $10 saja, saya punya semen 5 sak untuk bangun beton rumah saya yang besar di sorga, karena saya mengumpulkan harta di sorga bukan di bumi ini saudara. Ini kesempatan yang sangat baik. Memang kita punya saudara, punya masalah di Indonesia juga, kita nolong mereka, tapi kita juga harus menolong orang lain saudara. Itulah perbedaan antara orang yang beriman kepada Yesus dan orang yang tidak beriman. Karena orang yang tidak beriman, yang beragama lain walaupun ateis, kalau jika saudara mereka susah, mereka juga harus pasti tolong. Itu perbedaannya saudara. Amin saudara. Jadi saudara yang di Indonesia, jika saudara sudah mendapat bantuan dan sudah ada kerabat, ada orang-orang sekeliling saudara yang membutuhkan bantuan, mungkin saudara juga bisa mengumpulkan harta di sorga dengan memberikan apa yang saudara punya, saudara berikan kepada mereka perpanjangan. Nah, disitulah hartamu di sorga yang sedang kau kumpulkan saudara. Ya, jadi semua Tuhan memberikan benih kepada kita masing-masing untuk menabur saudara. Jadi mungkin saudara nggak punya, tapi saudara, wah saya dapat ini alat tes COVID nih, wah tetangga saya sakit nih, dia nggak ada uang. Nah, saudara bisa ngasih ke mereka saudara. Disitulah hartamu di sorga yang sudah engkau kumpulkan. Nah, kita akan lihat Ibu Reni akan menyampaikan berita apa yang sudah, Ibu Reni mana ya? Apa yang sudah terjadi, apa yang sudah ada. Silakan Ibu Reni, dan akan lanjutkan dengan Pak Hadi untuk doa syafaat. Ya, Shalom. Ini saya mau kasih update pengumuman dulu ya. Kita sudah menerima sebanyak di Australia untuk dana pandemik 2021 ini totalnya 1.820.
batch pertama waktu kita terima 1.560 langsung kita transfer ke Indonesia senilai 16.750.000 rupiah. Terus donasi yang masuk ke account Indonesia 1.250.000. Jadi totalnya pada saat itu 18 juta. Kami sudah beli, saya akan share juga sambil bicara. Kami sudah membeli beberapa obat-obatan. Sebentar. Saya sekalian share, sekalian pengumuman. Ya, ini yang kita sudah paket-paketkan. Sementara ini 27 keluarga sudah dikirim. Itu senilai 8.435.000 rupiah. Ya, ini obat-obatannya, vitaminnya, nama-namanya ini obat-obatannya di paket-paket seperti ini. Balance yang ada tersisa saat ini adalah 9.565.000 dengan yang di Australia itu 260 dolar Australia. Jadi terima kasih untuk semua yang hatinya sudah terbeban untuk Indonesia dalam pandemik ini. Kami masih membuka misi ini. Jadi sekiranya kalau masih ada yang mau memberi lagi atau belum atau bagaimana yang mempunyai hati untuk saudara-saudara kita di Indonesia boleh mentransfer ke account Leli Ubung di Indonesia, BCA, dan juga di Australia, Evata Church. Terima kasih untuk berkat yang kalian sudah tabur ya. Dan sekarang kita akan doa persembahan. Saya mau masukkan firman sedikit di Lukas 5 ya, ayat 5 dan 6. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Lukas 6 ya. Lukas 5 ya. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Jadi saya mengerti saat ini pandemik semua sulit dan seperti mereka ya sudah capek. Tapi ketika Tuhan berkata, tebarkan jala dan mereka menurut. Ya, jadi kayak seperti kita juga ya. Pandemik ini tidak kita juga susah, tapi ketika kita menurut ya pada Tuhan ya, kami percaya Tuhan itu yang tidak mau berhutang. Dia tahu kita capek, tapi hati kita mau untuk memberkati jiwa-jiwa. Saya percaya taburan kalian saat ini adalah yang paling baik, benih yang terbaik karena di saat mereka semua membutuhkan, di saat kesulitan. Ya, terima kasih dan mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati kita dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan. Kami bisa berkumpul memuji menyembah Engkau. Kami mengucap syukur Tuhan sepanjang minggu lalu Tuhan Engkau sudah memberkati kami Tuhan. Engkau memberkati kami dengan kasih-Mu, dengan perlindungan-Mu, dengan kesehatan daripada Engkau. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami bawa Tuhan persembahan yang telah Kau sediakan untuk kami membawa saat ini, persembahan persepuluhan, persembahan kasih, persembahan buah sulung, dan persembahan lainnya Tuhan. Kami mau mengucap syukur Tuhan, Engkau telah memberkati kami untuk bisa membawa persembahan ini di hadapan-Mu. Biarlah menjadi dupa harum di hadapan-Mu. Pakai Tuhan, kuduskan dan sucikan. Pakai Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa terhilang. Memberkati orang-orang yang berkesusahan saat ini Tuhan, di masa pandemik ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang memberkati kami terlebih dahulu. Dan kami percaya Tuhan, Engkau tidak kurang-kurangnya memberkati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, puji syukur hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita semua satukan hati. Bapa, firman-Mu mengatakan 2-3 orang yang bersatu hati dalam nama-Mu, Kau akan hadir di tengah-tengah kami. Bapa, kami mau berdoa buat negara kami Indonesia. Firman-Mu mengatakan perjuangan kami bukan melawan darah dan daging, melainkan melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap,
melawan roh-roh jahat di udara. Amin. Bapa, Kau petahkan roh-roh mistisisme, roh-roh penyembahan berhala yang menguasai negara kami ini. Bapa, kami mau berdoa untuk pekerja-pekerja kami yang mencari obat-obat ke pelosok-pelosok, Bapa. Lindungilah mereka, ya Bapa. Berkatilah kesehatan mereka. Jauhkanlah mereka dari hal-hal yang jahat. Bapa, kami mau berdoa untuk anak-anak-Mu di Indonesia. Lindungilah mereka, jauhkanlah mereka dari sakit penyakit. Ya. Kuatkanlah iman mereka, ya Bapa. Berikanlah mereka penghiburan-Mu jika mereka ditinggalkan orang yang mereka cintai. Mereka yang sedang sakit saat ini, ya Bapa, kami percaya, Bapa, bilur-bilur-Mu Tuhan Yesus menyembuhkan segala sakit penyakit. Kau adalah dokter di atas segala dokter, Kau tabib di atas segala tabib, ya Tuhan. Kau lawat dan jamah orang-orang yang masih berkeras hati. Lunakkan hati mereka yang masih berkeras hati menyembah berhala mereka, dewa-dewa mereka, ya Bapa. Kami berdoa supaya ada perubahan hati dan pertobatan ketika mendengar nama Tuhan Yesus diberitakan kepada mereka. Bapa, kami berdoa untuk negara kami, Australia. Kau patahkan roh-roh LGBT, roh-roh ateisme, ya Bapa. Firman-Mu mengatakan, Bapa, jika umat-Mu yang memakai nama-Mu merendahkan diri, berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan yang tidak benar, maka Engkau di surga akan mendengar dan mengampuni dosa kami. Amin. Dan memulihkan negeri kami. Ini kami umat-Mu, ya Bapa. Dengarlah doa kami, ampunilah dosa kami, dan pulihkanlah negeri kami. Thank you, Jesus. Kami berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang bekerja di ladang-Mu, di pelosok-pelosok, di pedalaman, di desa-desa terpencil. Lindungilah mereka, ya Bapa. Tutup bungkus dengan darah Tuhan Yesus. Kuatkanlah iman mereka selalu. Kalau mereka ditekan atau diserang, jauhkanlah mereka dari hal-hal yang jahat. Bapa, kami mau berdoa untuk pemimpin-pemimpin negara-negara kami, dari yang teratas sampai yang terendah, dari Prime Minister kami, Scott Morrison, sampai ke tingkat yang paling rendah, council-council, ya Bapa. Dari Presiden Jokowi sampai ke tingkat RT RW, dari Presiden Joe Biden, dari Prime Minister Israel yang baru, sampai ke tingkat pemerintah yang rendah. Bapa, Kau yang menaikkan raja-raja, Kau juga yang menurunkan raja-raja. Kau berikan pemimpin-pemimpin kami ini roh takut akan Engkau, hati yang takut akan Engkau. Bapa, firman mengatakan, fear of the Lord is the beginning of wisdom. Supaya pemimpin kami memiliki hati yang takut akan Engkau, supaya mereka memiliki hikmat-Mu dalam mengambil keputusan, agar keputusan yang mereka ambil bisa menyenangkan hati-Mu, Bapa. Kami mau berdoa untuk permintaan anak-Mu di kotak permohonan doa. Anak-Mu ada yang meminta keturunan, ada yang meminta pemilihan hubungan dalam keluarga, meminta pasangan hidup, permanent residence, pekerjaan baru, bisnis baru, rumah baru. Bapa, manusia saja tahu memberikan yang terbaik untuk anaknya. Bapa, manakah di antara kami manusia yang memberikan ular kepada anaknya jika anaknya meminta ikan? Kau Bapa di surga, Kau maha tahu, Kau maha pengasih dan penyayang. Kau tahu apa yang kami butuhkan. Terima kasih Bapa, firman mengatakan, mintalah maka akan diberikan, ketuklah maka pintu akan dibukakan, carilah maka akan menemukan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Bapa, kami sudah menerima jawaban permintaan kami. Bapa, Kau jawab saja sesuai dengan kehendak-Mu dan waktu-Mu saja yang paling tepat. Terima kasih Bapa. Bapa, kami percaya rancangan-Mu adalah rancangan yang mendatangkan damai sejahtera, bukan rancangan yang mendatangkan kecelakaan. Rancangan-Mu adalah rancangan yang mendatangkan hari depan yang penuh harapan. Bapa, kami mau berdoa untuk gereja kami, Ephata. Sesuai dengan kehendak-Mu, Kau namakan gereja ini, terbukalah, supaya terbukalah gereja-Mu kemana-mana, ke seluruh penjuru dunia, untuk anak-anak-Mu yang mencari wajah-Mu, merindukan-Mu, melalui Zoom meeting ini, dan juga di dalam gedung kami, yang kami percaya Kau telah persiapkan dananya, lokasinya, dan waktunya yang paling tepat saja ya Bapak. Terima kasih Bapak. Kami mau berdoa untuk pendeta kami,
Pastor Jimmy, Pastor Neni, dan anaknya Rafael dan Guama. Bapa, Kau berkati pelayanan mereka, Kau berkati kesehatan mereka, berkati keluar masuk mereka, berkati studi, Rafael, pekerjaan mereka, lindungilah mereka selalu, jauhkan dari hal-hal yang jahat ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami naikkan doa kami dalam satu nama yang besar, nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Reni, Pak Hadi. Bapak Ibu sekalian, siapkan hati untuk firman Tuhan yang pada pagi hari ini kita akan dilayani oleh hambanya Pendeta Daud Tony. Amen. I love you Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment I wake up till I lay my head, I will sing of the goodness of God. One more time. I love you, Lord, of your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. The moment I wake up till I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire and darkest night. You are close like no other. I've known you as Father, I've known you as friend. I'll live in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so
Jesus. Saya persilakan hambanya Pak Daud Tony. Thank you Jesus. Kuduskan namamu, datang kerajaanmu, jadi kehendak-Mu. Bebaskan kami dari yang jahat, bebas dari kegelapan. Kuasa Yesus yang bekerja, tawat kami secara pribadi Tuhan, dan namamu diagungkan, dimuliakan. Demi nama Yesus Hamasiah yang percaya katakan amin. Amin. Shalom saudara yang kasih dalam Tuhan. Shalom. Hari ini kita akan bahas percaya dan tidak dipermalukan. Ingat saudara, percaya dan tidak dipermalukan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Kitab Roma pasal yang ke-10. Kitab Roma pasal yang ke-10 ayat 8 sampai dengan ke-11. Nah, Kitab Roma pasal 10 ayat 8 sampai dengan ke-11. Tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Amin. Amin. Dikatakan percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Alkitab berkata bahwa firman itu ada di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Yaitu dengan apa? Hati percaya engkau dibenarkan, mulut mengaku engkau diselamatkan. Artinya iman itu harus diperkatakan. Mujizat itu tidak jauh dari hidup kita. Mujizat itu ada di mulut kita. Yaitu kalau kita mempercayakan hidup kita kepada Yesus dan mempercayai firman-Nya. Tentang mujizat, saya pernah mengalami suatu hal yang tidak bisa saya lupakan. Saya punya mama, itu ibu saya, sebelum percaya Tuhan, dia terkena yang namanya itu sakit ginjal. Dua ginjalnya rusak. Dan waktu itu dokter berkata, cuci darah hanya memperpanjang saja. Dan kedua, cangkok ginjal itu 50% berhasil, 50% gagal. Waktu itu saya berkata sama mama saya, mau enggak mama percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Waktu itu mama saya berkata, kalau Yesus adalah Tuhan, Dia bisa menyembuhkan saya. Nah, di situ saya bingung gimana caranya doa, saudara. Saya masih ingat pendeta-pendeta doa tumpang tangan. Saya tumpang tangan mama saya berkata, bilur Yesus sembuhkan, darah Yesus sembuhkan, darah Yesus sembuhkan, darah Yesus sembuhkan, darah Yesus sembuhkan. Apa yang terjadi saudara? Ada satu kekuatan kuasa yang mengalir dalam tubuh saya, masuk ke dalam ibu saya. Ibu saya waktu itu langsung bangkit berdiri, karena ada satu kekuatan yang menarik bagian pinggangnya. Orang kalau sakit ginjal, itu bagian pinggangnya sakit sekali. Nah, pada waktu ada satu mengangkat, langsung dia bangkit berdiri. Dan mama saya sembuh sampai sekarang. Dan apa yang terjadi? Itu tanpa dokter, tanpa obat. Sembuh seketika. Dan mama saya sudah umur hampir 70 tahun sekarang ini. Dan kejadian itu adalah lebih. Artinya apa saudara? Mujizat masih ada. Amin. Nah, segala sesuatu harus kita lakukan dengan iman. Dari iman kembali iman. Ada satu pengalaman saya ada di Kalimantan Barat, saudara. Nah, ini yang membuat saya mengerti apa gunanya minyak urapan. Minyak urapan itu adalah suatu tanda bahwa itu adalah milik Elohim. Suatu tanda Elohim menyatakan kehendak dan rencananya. Nah, suatu tanda bahwa itu dikhususkan untuk Tuhan. Nah, suatu kali saudara, saya dikirim
Makanya saya sarankan pada saudara yang di rumah-rumah, rumahnya dikasih minyak urapan. Nanti setelah ini saya akan bahas tentang Pulau Jawa. Karena waktu itu baru heboh tentang malaikat maut karena saya mendapat penglihatan. Kali saya dikirim ada di Kalimantan Barat. Pada waktu saya dikirim di Kalimantan Barat, di situ ada suku-suku pedalaman. Di situ ada budaya kayau, penggal kepala. Nah, waktu itu saudara, saya dari Pontianak ke Singkawang. Dari Singkawang saya menuju namanya itu Sanggoledo. Dari Sanggoledo, Bengkayang, menuju pedalaman Sedani, Sejaro, Sinapit. Nah, pada waktu saya masuk ke tempat daerah namanya daerah Sedani, daerah, ya. Waktu itu saudara, itu saya masih ingat itu pohon-pohon dan banyak rumah masih di pohon-pohon. Saya masih ingat waktu saya sekolah Alkitab selalu diajarkan kalau kita ada di satu tempat yang baru, itu tempat dikasih minyak urapan. Nah, itu sebagai tanda itu milik Tuhan. Tanda dikhususkan Tuhan. Nah, waktu itu saudara, saya berdoa sama Tuhan, saudara. Waktu saya berdoa, nah, saya ada minyak. Waktu itu ada minyak goreng yang belum dipakai. Saya doa, cara doa minyak urapan seperti ini, saudara. Darah Yesus, sucikan minyak ini menjadi minyak yang kudus. Untuk mengalahkan iblis, menghancurkan kegelapan. Berkati minyak ini menjadi minyak yang kudus. Menjadi milik Tuhan. Tanda, meteraikan ini dengan urapan Roh Kudus. Demi nama Yesus. Amin. Nah, saya olesi minyak itu, saudara, di setiap pintu. Nah, di setiap pintu. Tempat pedalaman itu. Apa yang terjadi, saudara? Suatu kali malam, itu ada mandau terbang. Peng, 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 peng. Saya kelihatan gini, mandau itu tidak bisa masuk di dalam rumah tempat saya tinggal. Kenapa, saudara? Tiba-tiba Tuhan tunjukkan satu penglihatan. Pintu-pintu yang saya kasih tanda minyak urapan itu berubah menjadi api semua. Jadi ingat, saudara, minyak urapan itu ada gunanya. Maka rumah saudara, kalau rumah baru atau yang tempat baru ditinggali, kasih minyak urapan. Nanti Pastor Jimmy yang mendoakan. Nah, bisa mendoakan sendiri juga. Nah, dikasih tanda minyak itu. Nah, saya lihat ada pintu-pintunya berubah jadi api semua, sehingga mandau itu tidak bisa terbang, tidak bisa masuk ke dalam rumah itu. Dan apa yang terjadi, saudara? Nah, saya masih ingat, saudara, saya ke gereja, saya masih ingat kebaktian. Nah, kebaktian itu gerejanya saya masih ingat terbuat dari kayu kecil sekali. Dan jemaatnya hanya satu. Jadi saya masih ingat pengalaman hidup saya yang ngedarin kantong kolektor, saya yang khotbah, saya mimpin pujian, saya yang nyanyi. Jadi saya masih ingat dari saya kembali ke saya. Nah, itu hari Minggu itu kebaktian, saya masih ingat sebelum hari Minggu itu hari Jumat, itu kebaktian satu orang aja. Nah, di tempat kebaktian itu, saudara, saya kasih tanda minyak urapan juga. Demi nama Yesus. Ingat, barang siapa percaya kepada Dia, tidak dipermalukan. Amin. Nah, saya kasih tanda minyak urapan itu di tempat kebak gereja itu. Nah, saya tidur lagi di tempat saya tinggal. Tiba-tiba guci-guci berterbangan semua. Mau masuk ke tempat itu, tidak bisa. Ditunjukkan sama Tuhan saya lagi. Yaitu apa, saudara? Pintu-pintu itu berubah di api semua, saudara. Sehingga guci-guci terbang itu tidak bisa masuk. Berjatuhan semua demi nama Yesus. Hari Minggunya, saya masih ingat, tiba-tiba banyak orang datang. Nah, saya kira itu mau kebaktian, tidak taunya mau perang. Nah, karena di sana kalau ada mangkok merah berjalan, itu artinya perang. Nah, mereka datang ke tempat kebaktian. Nah, waktu itu kepala suku, kepala adat di depan. Tidak taunya apa? Yang ngirim ilmu hitam itu kepala suku, kepala adat. Yang ngirim ilmu gaibnya itu. Langsung saya tatap dia, saya tatap-tatapan gini.
apa yang terjadi? Itu tempat kebaktian yang saya kasih tanda minyak urapan itu, ilmu-ilmu gaib apapun di situ tidak bisa digunakan. Netral semua, tidak berfungsi. Waktu saya doa, demi nama Yesus, kepala suku, kepala adat roboh, satu kampung bertobat. Amin. Nah, dari satu kampung itu bertobat, gereja langsung penuh, saudara. Dan setiap hari baptis itu sehari itu bisa puluhan orang, saudara. Dan itu terjadi sampai 3 kampung. Tepuk tangan untuk Tuhan kita, saudara. Nah, artinya apa, saudara? Jadi minyak urapan itu perlu sekali, saudara. Minyak urapan itu perlu sekali sebagai tanda milik Tuhan. Alkitab berkata, barang siapa percaya kepada Dia tidak dipermalukan. Saudara, ada satu penglihatan tentang Pulau Jawa, tentang malaikat maut. Makanya background-nya ada gambar malaikat ini, saudara. Nah, ceritanya gini, saudara. Saya ini baru kehilangan 2 orang yang baik dalam hidup saya. Pertama adalah murid terbaik. Murid terbaik saya itu tinggal ada di Semarang. Jadi dia punya anak, anaknya kalau manggil saya kakek guru. Jadi ini murid saya yang terbaik ini umurnya 69 tahun. Nah, suatu kali saudara, dia minta saya untuk doain, namanya itu peternakan ayamnya. Saya ngomong sama dia, Hengwi, ada apa Pak Daud? Pak Daud, saya mau dipanggil Tuhan tuh kapan ya? Nanti kamu dipanggil tuh hokinya ada, tahun hoki. Nah, artinya 69. Dia kaget. Gitu Pak Daud? Iya, santai aja Hengwi. Dan tepat 69 tahun dia meninggal karena corona. Saya kehilangan dan sedih sekali. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sahabat terbaik saya. Meninggal karena corona juga. Bulan Juli. Itu sahabat saya terbaik ada di Bandung. Saya merasa kehilangan dan sampai sekarang juga saya masih terasa kehilangan sahabat terbaik saya. Apalagi sebelum dia meninggal, dia titip sama saya, tolong anak-anak saya dijaga. Ya udah. Jadi sekarang saya punya anak angkat, saudara. Ya, dan apa yang terjadi? Ceritanya seperti ini. Bulan Juni, saya ini punya kawan, sama saya. Ini hobi yang namanya itu traveling keliling-keliling. Nah, umurnya 66. Itu setir mobil, saya bertiga, dia, anaknya, sama saya. Itu Jakarta, Solo, 4 jam. Tapi mobilnya Mercy, jualannya pong gitu loh, kencang sekali. Ya, jalan kira-kira karena dia itu suka driver. Wah. Dan sampai Jakarta Bali PP umur 66. Makanya saya manggil dia itu bocah sakti, kakek sakti. Ya bayangin umur 66 naik mobil jalan 200 gimana? Maceng itu di tol, saudara. Saya yang di mobilan gini-gini dah. Itu pakai mobil Mercy. Jakarta Solo 4 jam. Saya manggil dia itu engkong sakti. Wah, saya tuh kalau sama dia sampai ke Bali ngejak saya untuk apa, Dara? Hanya makan. Hanya makan. Itu sampai ke Bali, Jakarta, Bali, PP, Dara. Surabaya, sampai Banyuwangi, keliling-keliling pokoknya sama saya itu. Jadi orang pada pandemi corona, diem di rumah, saya sama dia itu keliling-keliling,
pelayanan, jalan terus. Wah, kenceng. Waktu bulan Juni itu, rencana dia itu mau ke Semarang. Ngajak saya lagi. Cari apa? Duren. Bayangin. Wah, hanya cari duren mau rencana. Tiba-tiba Tuhan bicara. Tuhan bicara. Aku mengutus malaikat dengan pedang terhunus di Jakarta menuju Surabaya. Itu bulan Juni. Yaitu apa? Malaikat yang pernah diutus di tanah Mesir untuk membunuh anak-anak sulung. Saya kaget, saudara. Dan disitulah saya disingkapkan tentang ayat Alkitab, saudara. Yaitu pada waktu tulah di Mesir, Tuhan perintahkan apa, saudara? Setiap ambang-ambang pintu dikasih darah anak domba. Dan yang kedua, mereka semua diam di rumah. Tidak boleh keluar rumah waktu malaikat itu berjalan. Karena apa? Pada waktu malaikat pencabut itu berjalan, anak-anak sulung mati itu, saudara, itu tidak boleh orang Israel keluar dari rumah. Betul, saudara? Dan semua diam di rumah. Dan Alkitab berkata, anjing aja takut menggonggong. Karena malaikat Tuhan berjalan. Nah, di situ Tuhan bicara bahwa malaikat dengan pedang terhunus itu akan berjalan dari Jakarta menuju Surabaya. Itu bulan Juni, saudara. Apa perintah Tuhan? Kakek sakti, engkong sakti sama anaknya, Tuhan perintahkan, diam di rumah, jangan keluar. Kalau tidak penting sekali. Karena aku akan berjalan, mengutus malaikat dengan pedang terhunus. Dan apa yang terjadi, saudara? Saya telepon sama pendeta Gilbert, Pastor Gilbert. Pak Gilbert, ada apa Pak Daud? Saya mendapat suara Tuhan. Apa suara Tuhan itu? Bahwa Tuhan mengutus malaikat maut. Dan dikasih otoritas penuh dan diizinkan Tuhan untuk berjalan Jakarta menuju Surabaya. Langsung Pak Gilbert ngomong sama saya, Daud, ini kalau kamu sampaikan, Daud, geger, ribut ini, Daud. Ini bisa ribut, bisa geger. Karena ini malaikat pencabut nyawa. Geger, ribut. Dan ditanya, malaikatnya di mana, Daud? Di Pulau Jawa, di atas awan-awan. Dan berjalan Jakarta menuju Surabaya. Berapa lama, Daud? 3 bulan. Ini kalau kamu sampaikan, Daud, ribut, geger ini. Itu bulan Juni. Saya bingung, menyampaikan tidak, saya nyampaikan tidak, saya sampaikan tidak. Gitu. Bingung saya. Karena kalau saya sampaikan, pasti ribut, geger saya. Bulan Juli awal, saya tidak bisa tidur selama 2 hari. Dapat penglihatan, syos. Malaikat itu dengan mata menyala-nyala mandang saya. Dan dia berkata, aku diutus. Malaikat ini diutus untuk kemana, Dara? Jakarta ke Surabaya. Tuhan beritahu, sampaikan pesanku. Saya bingung karena 2 hari saya tidak bisa tidur. Saya telepon Michael. Michael, kita bisa bikin Zoom enggak? Zoom darurat. Nah, Zoom darurat. Ada apa, Pak Daud? Saya mendapat penglihatan dahsyat, yaitu malaikat dengan pedang terhunus. Saya berdoa, apa maksud Pak Daud? Beritahu seluruhnya semua yang di Pulau Jawa, supaya diam di rumah. Kalau tidak penting, jangan keluyuran. Jangan main-main dulu. Kedua, kalau itu kerja atau tugas,
mau tidak mau keluar, gunakan protokol kesehatan. Jadi ingat, kadang orang itu kan hanya pakai masker gini. Tidak tahu kalau ini mata juga bisa kena virus. Betul? Betul. Nah, makanya saya beritahu pakai masker, tapi juga pakai face shield. Coba ini saya kasih contohnya ya, seperti ini. Face mask. Nah, saya pakai ini. Oh iya. Dan semprot udaranya. Nah, semprot udaranya. Jadi setiap kali ketemu orang tuh semprot udaranya. Saudara, kalau tidak penting jangan keluar selama 3 bulan. Waktu saya sampaikan, saudara, ribut, saudara. Dan apa yang terjadi? Awal Juli saya sampaikan, tiba-tiba di Indonesia, terutama Pulau Jawa, banyak yang meninggal. Betul? Betul? Banyak yang mati, saudara. Sebanyak yang mati, saudara. Nah, banyak yang mati. Dan itu dari Jakarta menuju Surabaya. Apa yang terjadi? Saya sedih sekali. Saya kehilangan sahabat saya di Bandung. Saya sedih sampai sekarang, saudara. Saya merasa kehilangan. Saya berdoa sama Tuhan. Karena sebelum dia meninggal, dia titip saya. Anak-anak saya, Pak Daud. Jadi sekarang saya punya anak angkat, saudara. Umur masih muda, 42, saudara. Nah, saya sedih sekali. Karena sedih itu saya berdoa. Saya berdoa, saudara. Saya berdoa. Saudara, saya berdoa sungguh-sungguh sama Tuhan. Tiba-tiba Tuhan bicara sama saya. Kalau engkau berdoa sungguh-sungguh, aku mendengarkan doamu. Makanya saudara, kita berdoa supaya malaikat itu, yang pedang terhunus itu, menyarungkan pedangnya kembali ke asalnya. Amin. Karena ini berjalan 3 bulan, saudara. Dan sekarang aja, yang mati antri, saudara. Betul? Amin. Ya. Nah, dan waktu itulah kenapa ini terjadi. Langsung Tuhan tunjukkan ke saya. Darah-darah martir menuntut keadilan, saudara. Makanya malaikat maut itu ada, saudara. Nah, waktu saya kehilangan sahabat saya yang terbaik, saudara, teman itu banyak. Sahabat itu bisa dihitung jari. Betul? Betul. Sahabat itu bisa dihitung jari. Nah, sahabat saya itu sudah banyak yang meninggal. Sekarang saya hanya punya sahabat tinggal 2 orang. Pertama, Gilbert Lumaindong. Itu sahabat terbaik saya. Yang kedua, yang saya cerita tadi, Engkong Sakti. Hanya tinggal 2 orang itu. Dan setiap kali saya lihat WA, banyak tulisan apa? Rip, pulang ke rumah Bapak, innalillahi. Bayangin, saudara. Nah, apa yang terjadi, saudara? Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan bicara. Nah, makanya saudara, saya beritahu semua, untuk saudara semua, olesi minyak urapan setiap pintu rumah. Dan kalau tidak penting, jangan keluar rumah. Nah, waktu itu tahun 2020, saya sempat diketawain, dikatain halusinasi atau terserah lah. Waktu itu saya bicara, Pak Jimmy juga dengar pasti. Bahwa virus corona ini akan bermutasi terus 5 tahun. Masih ingat Pak Jimmy? Ya, betul Pak. Dan waktu itu virusnya masih virus Wuhan, baru sekali. Bahwa akan bermutasi terus. Itu sampai 5 tahun. Dan puncaknya 5 tahun adalah error. Ingat saudara, puncaknya adalah error. 5-10 tahun itu error. Itu dari 2021 akan dimulai 5 tahun. Puncaknya error. Dan nanti kasusnya menjadi kasus virus flu biasa. Kenapa?
Karena semua sudah pernah kena atau pernah terpapar. Nah, kalau vaksin itu kan juga virus dilemahkan, berarti kan pernah terpapar untuk meningkatkan antibodi. Jadi 5 tahun ke depan, virus ini bermutasi terus dari 2001, terus bermutasi terus sampai 5 tahun lagi itu berarti 2021 dapat tahun berapa Pak Jimmy? 2020. 26 lah, Pak. 2026. Iya. Itu puncak errornya. Jadi sekarang saudara tetap protokol kesehatan dan jangan adu sakti. Nah, karena apa? Karena Tuhan yang beritahu saya, kan Niniwe mau dihukum Tuhan. Tapi waktu berdoa sungguh-sungguh dibatalkan, kan gitu deh. Ya, amin. Nah, makanya saya berdoa untuk Pulau Jawa. Saya doa sungguh-sungguh supaya malaikat itu ditarik kembali ke asalnya, Den. Nah, makanya saya berdoa supaya Tuhan mendengar doa kita. Amin. Nah, sekarang mau tanya apa, Pak Jimmy? Biar kita enak tanya jawab. Terima kasih Pak Daud untuk firman-Nya, dan dibuka Pak Daud menyempatkan waktu untuk menerima pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Mungkin yang mau bertanya, saya nggak bisa lihat saudara, tapi boleh angkat tangan, nanti speakernya dibuka. Oke, silakan Pak Teki. Satu-satu ya speakernya ya. Oke, silakan Pak Teki. Waktunya nggak banyak ya, 1 menit setiap pertanyaan. Oke. Shalom, saya mau tanya sama Pak Daud. Pak Daud, kalau orang yang sudah kena COVID dan meninggal, dan sebelum meninggal itu dia percaya sama Tuhan, itu dia ke arah kemana? Surga atau neraka? Karena ada yang pertanyaan gitu, saya dari teman-teman kerja gitu. Kalau yang percaya Tuhan Yesus, ingat, yang berseru dalam nama Tuhan diselamatkan. Karena barang siapa percaya dia diselamatkan. Ya. Nah, itu langsung ke Firdaus. Firdaus dulu. Firdaus itu bagian dari surga. Ya. Untuk menunggu apa? Hari pembagian mahkota. Amin. Amin. Dan tidak keluyuran cari angpau sama bakpao. Ya, oke. Langsung ke Firdaus. Yang tidak dalam Tuhan langsung ke dunia orang mati. Untuk menunggu apa? Hari penghakiman. Oke, lanjut. Oke, terima kasih. Oke, ada lagi? Tolong angkat tangan jadi saya buka. Oke, Pak Asta, silakan Pak Asta. Dibuka speakernya, Pak. Ya. Pak Daud, saya mau tanya, waktu Pak Daud dapat ilham itu puasa enggak? Atau sepintas langsung masuk begitu aja? Dan keadaan Pak Daud gimana dalam keadaan masuk itu? Nah, waktu itu saya baru berdoa. Waktu berdoa, setelah itu saya tidur. Waktu tidur itulah mendapat suara Tuhan. Nah, jadi waktu tidur itu. Nah, itu bulan Juni. Nah, kalau bulan Juli itu diteguhkan lagi. Saya tidur. Waktu itu saya doa malam, habis doa malam tidur. Setelah doa malam dapat penglihatan lagi. Nah, setelah itu siangnya diulangi lagi. Waktu itu saya ada di kebun, saya ngelihat malaikatnya itu di awan-awan. Jadi itu sampai 3 kali. Iya, oke. Gimana Pak Asta? Pak Daud memberitakan ini apakah tidak dicemoohkan orang lain? Karena nanti akibatnya betul apa enggak? Nah, yang penting kan saya hanya menyampaikan pesan. Yang penting saya menyampaikan pesan, dan itu sudah bulan Juni. Saya beritahu Pak Gilbert. Nah, makanya setelah pesan itu saya sampaikan, makanya kita ini berdoa sungguh-sungguh supaya malaikat maut itu kembali ke asalnya.
Karena kalau sampai 3 bulan, kasihan Indonesia. Betul? Iya. Makanya itu gunanya doa syafaat. Iya. Nah, saya mau tanya, sekarang sudah banyak mati enggak? Banyak. Sangat banyak. Nah, sampai penguburan aja kayak gitu, betul? Dan itu pesan itu sebenarnya bulan Juni. Saksinya Pendeta Gilbert Lumaindo. Iya. Oke. Oke. Oke, lanjut. Iya, lanjut Pak Ibu Reni, silakan Ibu Reni. Ya, Pak Daud, saya mau tanya gini. Usia manusia itu di Alkitab bilang 70, kalau kita masih kuat 80. Ketika roh maut ini datang dan melihat anak-anak Tuhan, apakah yang meninggal, banyak kan yang masih muda, apakah yang meninggal ini memang sudah disuratkan, oh dia ini akan umur 40 gitu. Sedangkan firman Tuhan kan bilang 70. Nah, bagaimana dengan konteks roh maut datang, anak-anak Tuhan ini yang juga banyak yang berpulang? Nah, pertanyaan saya beritahu. Hidup dan mati ada jadwalnya. Iya. Jadi kita berserah sama Tuhan aja. Umur 40 pun kalau meninggal dalam Tuhan tetap di Firdaus. Artinya apa? Rumahnya sudah jadi, betul? Kalau rumahnya sudah jadi ya pasti berangkat. Iya. Iya. Tinggal umur berapa? Jadi, nah, tapi percaya Tuhan memberikan yang terbaik. Amin. 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 Enggak, jadi begini Pak Daud. Kalau memang yang dalam Tuhan tetap ke Firdaus. Iya, tapi kalau suratan berarti apakah suratan kita memang umur muda itu Pak Daud? Maksud saya gitu loh. Ini roh maut lewat nih di Jawa nih. Sekarang kan banyak anak-anak Tuhan dan dia termasuk yang berpulang. Apakah memang itu sesuai dia punya umur? Ataukah memang belum umurnya karena roh maut lewat dan dia termasuk yang terbawa gitu? Saya beritahu, itu adalah rahasia Tuhan. Rahasia Tuhan. Kita tidak bisa ngatur Tuhan. Siapa kita? Karena malaikat ini diberi otoritas penuh. Dan sudah dikasih peringatan supaya semua diam di rumah. Kan gitu. Itu pesan itu bulan Juni. Nah, tetapi kan Tuhan bicara sama saya. Kalau engkau berdoa hamba Tuhan, bersatu berdoa supaya. Nah, karena Tuhan ini bicara mendengarkan. Karena aku menampung air mata setiap orang percaya di kirbatku. Itu pesan Tuhan. Jadi kita berdoa sungguh-sungguh. Amin. Amin. Jadi tidak usah diributin mati umur 20 apa 30. Ingat, hidup dan mati ada jadwalnya. Ini ada satu kisah nyata Pak Jimmy. Ada kisah nyata. Ada seorang jenderal, dia pernah bicara sama saya. Orang yang takut mati dalam perang, tugas, justru mati duluan. Karena apa? Tidak bisa berpikir, panik, ketakutan, akhirnya ketembak. Tidak bisa berpikir. Atau malah justru saking kalutnya, nembak aja keliru. Ini seorang jenderal berkata. Dan jenderal ini adalah pernah jadi komandan saya waktu di pengamanan presiden. Namanya Jenderal Pramono Edi Wibowo. Dia sudah 7 kali dikirim perang. Tapi justru orang yang benih. Dia gunakan strategi dan itu pulang kembali dalam tugas dengan hidup. Justru dalam perang itu yang takut mati, mati duluan. Nah, makanya kita ini jangan hidup dalam ketakutan. Siapa yang setuju angkat tangan? Karena ingat, hidup dan mati ada jadwalnya. Ada satu kata-kata falsafah dalam hidup saya. Waktu itu saya umur 9 tahun. 9 tahun. Guru saya ngomong sama saya.
kekuatan terhebat itu ada di mana? Dia ngajar saya satu kata-kata. Berapa pepatah kata-kata yang harus saya ingat seumur hidup. Bukan di tanganmu. Ya, frozen. Ini benar ya? Ini frozen ya, Pak? Frozen. Pak Daud? Iya, tunggu. Iya, sebentar. Kayaknya signalnya di sana agak lemah. Saudara juga sama ya, frozen ya? Iya. Iya, berarti benar. Tunggu ya, sebentar. Internetnya Pak agak lemah. Kita berdiam diri. Pak Daudnya hilang ya? Iya. Oke, nggak apa-apa, ntar Pak Daud nanti pas masuk kita lanjut lagi untuk masih ada setengah jam kita bisa. Oh, Pak Daud, maaf signalnya Pak Daud agak lemah ya internetnya. Saya di kebun. Oh, oke. Sebabnya. Kebun. Jadi Silakan, Pak. dia pesan sama saya bahwa kekuatan terhebat itu ada di hati kita. Oke. Yaitu pengharapan, semangat, ketekunan, dan menyerah dalam situasi kondisi apa. Itulah kekuatan hati. Jadi saudara percaya Roh Kudus menuntun hidupmu dan kuatkan hatimu. Yang setuju angkat tangan. Ya. Oke, lanjut. Oke, ada pertanyaan dari Ibu Kim, Geo Kim. Silakan Ibu, speakernya dibuka, Bu. Ya, silakan Bu Kim. Nggak ada, Bu. Ya. Silakan Bu Kim. Nggak ada, Bu. Oh, nggak ada. Oke. Ya, Oke, tadi ada yang raise hand lagi, siapa? Maaf. Ardi. Tolong dibuka videonya kalau yang mau bertanya. Ya, videonya tolong dibuka. Ardi. Dibuka dulu kalau gitu speakernya. Tadi ada 2 orang yang raise hand. Siapa lagi? Satu lagi. Oh ya. Ada lagi yang mau bertanya di sini, saya enggak. Oh, Ibu Rostin dulu dah. Ardi siap-siap buka videonya kalau mau bertanya ya. Kalau enggak buka video, maaf saya mesti buka. Jadi Pak Daud bisa lihat siapa yang bertanya. Silakan Bu Rostin. Ya, saya mau bertanya ini ya Pak Daud. Kalau ini apa ini? Kan ini malaikat sedang berjalan-jalan membawa pedang ya. Nah, itu kalau roh mautnya itu pas ada orang yang kena roh maut dari malaikat ini, ya kan, bawa pedang, terus dia kena artinya dia meninggal. Apakah rohnya itu masuk dibawa ke surga atau ke neraka gitu loh, maksud saya itu gitu. Kalau yang percaya Yesus, berseru dalam nama Yesus, diselamatkan langsung ke Firdaus. Iya. Amin. 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 Ini ada cerita nih tentang malaikat maut. Nah, ada satu kawan saya, itu direktur bank, kena corona. Jadi padahal itu sudah protokol kesehatan luar biasa. Saya aja ketemu dia, jaraknya harus 3 meter. Bukan 2 meter, 3 meter. Jaraknya bukan hanya 2 meter, 3 meter. Ketemu dia. Terusan kalau orang mau menghadap dia, terus protokol macam-macam lah. Dan rutin setiap minggu swab semua anak buahnya, dicek semua, di swab, di antigen semua. Pokoknya protokolnya. Nah, karena ingat saudara, banyak orang kan sekarang ini kayak paranoid kan. Ya, nah, teman saya ini jaga protokol betul-betul. Waktu dicek, justru dia yang kena corona. Dan apa yang terjadi? Dia diisolasi. Waktu itu dia tahu tentang malaikat maut ini. Dia telepon saya. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, karena ini yang kawan saya direktur bank ini kan sering bantu pelayanan di desa untuk pakan sapi, makanan sapi gitu loh.
Saya berdoa sama Tuhan. Ini konglomerat uangnya triliunan. Nah, dia sering bantu untuk makanan sapi di desa, di tempat pelayanan saya. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan bicara. Beritahu dia, engkau tidak mati, karena engkau akan melihat cucu. Pergunakan hidupmu sebaik-baiknya. Ini konglomerat, saudara. Ini saya telepon sama dia. Tuhan bicara, engkau akan melihat cucu, engkau sembuh. Langsung hari itu dicek negatif. Hidup sampai sekarang. Artinya apa? Kita harus berdoa sama Tuhan sungguh-sungguh. Amin. Amen. Langsung dia ngomong, ini waktu saya berdoa, Tuhan, doa saya simpel, Tuhan, nanti kalau dia mati, dia ngasih pakan sapi siapa? Nah, begitu saya doa, saudara. Amin. Nah, jadi doa itu bisa percaya dia tidak dipermalukan. Amin. 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 Jadi kita doa sungguh-sungguh. Nah, ada seorang anak pengusaha, saudara. Nah, anaknya kena corona. Dan dia udah ketakutan sekali. Kenapa? Karena ada malaikat maut berjalan. Dan sekarang ini banyak sekali orang mendapat penglihatan itu, saudara. Nah, waktu itu saudara video call sama saya. Bapaknya sama anaknya. Nah, anaknya, ini malaikat mautnya sudah ada di pundaknya sini. Tinggal ambil, saudara. Anak udah ketakutan sekali, saudara. Nah, langsung dia sampai kayak manifestasi gini-gini dan gini. Nah, udah manifestasi gini-gini, saudara. Nah, saya lihat malaikat mautnya gini. Saya ngomong, bapaknya jangan panik. Saya berdoa sama Tuhan. Saya berdoa, saudara. Saya berdoa sama Tuhan. Tuhan beritahu sama malaikat itu, lewatkan. Apa yang terjadi, saudara? Malaikat itu berkata, karena aku diperintahkan melewati, aku lewati. Anak itu lolos, hidup sampai sekarang. Sembuh langsung juga. Nah, artinya apa? Ingat, kita harus berdoa, minta sama Tuhan. Amin. 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 Nah, Jadi, ada lagi. Ini kejadian, Pak Jimmy. Ini kejadian benar ini. jadi pengalaman Raja Hizkia terjadi di akhir zaman kita saat ini, Pak ya. Tawar-menawar umur ya, Pak. Iya. Yang ketiga ada lagi. Parkinson, udah kena Parkinson, saraf, diabetes, ginjal, paru, Frozen lagi signalnya, Pak. Tadi. Iya. Oke, sebentar ya. Jadi kita harus rajin doa nih tiap malam, saudara. Ya, Senin, Rabu. Jadi pengalaman Dorcas juga bisa terjadi di akhir zaman ini, saudara ya. Dorcas meninggal, tapi ada yang bawa datang nih baju dijahit oleh Dorcas. Nah, disitulah Petrus berdoa, Dorcas kembali hidup. Oke. Halo Pak Daud. Sebentar ya, kita lost connection sama Pak Daud. Nanti sebentar masuk lagi. Setelah ini nanti pertanyaannya ke Ardi, and then Ibu Gina. Oke. Ya, enggak apa-apa. Signal problem. Oke. Iya. Orang Kristen, anak Tuhan harus sabar. Dilatih kesabaran, amin. Jadi be patient, sabar. Itu adalah buah-buah roh kita, kasih. Amin. Belum masuk. Jadi tadi pertanyaan Ibu Rostin udah ya Bu ya? Iya, tapi masih kurang komplit Bu.
Oke, kalau menurut saya malaikat maut kalau berjalan dan ada anak Tuhan yang harus pulang, berarti waktunya udah pulang, harus pulang. Kalau iya, menurut saya malaikat maut waktu di Mesir itu kan diutus oleh Tuhan untuk memusnahkan Mesir, bukannya orang-orang Israel. Amen. Jadi saya rasa malaikat maut yang dimaksudkan oleh Pak Daud, tapi nanti boleh ditanyakan lagi, itu untuk bukan orang-orang di dalam Tuhan. Karena bagaimanapun juga perlindungan Tuhan itu ada atas anak-anak Tuhan. Amen. Jadi malaikat maut itu waktu di Mesir itu kan dikirim, itu kan tulah paling terakhir, 10 tulah. Amin. Jadi itu dikirim hanya untuk memusnahkan setiap anak sulung di Mesir. Jadi itu untuk bukan orang Israel, anak sulung orang Mesir, bukan untuk anak sulung orang Israel. Jadi tapi tindakan dari orang Israel pada waktu malaikat maut itu keluar adalah Tuhan berjanji kalian harus sembunyi di rumah dan tidak boleh keluar, dan palang darah harus ada di pintu rumah supaya engkau dilalukan dari malaikat maut itu. Jadi ada syaratnya. Memang malaikat maut itu dikirim bukan untuk umat Israel. Untuk maksudnya yang Pak Daud sedang bicarakan nanti dikonfirmasikan lagi. Malaikat maut itu sebenarnya dikirim untuk dunia ini, orang-orang yang tidak ada di dalam Tuhan. Tapi kita yang anak Tuhan harus mengikuti protokol dari Tuhan, yaitu kita harus tinggal di rumah, pakai masker, dan berdoa, dan urapin rumah-rumah saudara. Iya kan? Jadi kita juga ada kerjaan. Tuhan waktu memusnahkan Mesir itu ada syaratnya waktu itu. Memang bagi orang Mesir, tapi jika waktu itu orang Israel ada yang keluar rumah pasti mati. Jadi itu maksudnya Pak Daud tadi. Kita harus ngikutin protokol kesehatan tinggal di rumah supaya nggak kena malaikat maut itu. Malaikat maut dikirim bukan untuk orang anak Tuhan. Jadi saudara nggak usah khawatir, ya. Nggak usah khawatir. Yang penting Saya Pak Daudnya tolong ditelepon lagi bisa nggak Pak Jimmy? Sudah nih. Oh udah Pak, silakan Pak, itu tadi mungkin saya sudah jelasin sama Ibu Rostin. Jadi Ibu Rostin ya. Penjelasan Ibu benar. Ya, sebenarnya Pak, malaikat maut itu bukan untuk anak Tuhan. Tolong Pak dikonfirmasikan ya. Tetapi ada syaratnya. Betul. Israel kan tidak boleh keluar rumah waktu malaikat maut itu berjalan. Iya. Bahkan anjing aja tidak boleh menggonggong kan. Iya. Nah artinya apa? Kita ikuti syaratnya Tuhan, pasti selamat. Betul. Nggak ikuti syaratnya ya. Iya sama, mati juga. Mati juga. Setuju. Makanya kan orang Israel tidak berani melanggar. Betul. Karena melanggar pasti mati. Mati juga. Kena. Nah masih ingat enggak pada waktu Tuhan perintahkan Musa di gunung? Ya. Ada tanda. Siapa yang melanggar tanda itu selesai, betul? Ya, betul. Ya. Pilihan. Ya. Jadi hidup itu pilihan. Nah sekarang Tuhan sudah perintahkan, dia berjalan, engkau diam, jangan keluyuran kan gitu. Ya. Jadi begitu menurut saya sih. Ya oke. Berarti terima kasih Pak Daud. Ini ada pertanyaan berikutnya ya Pak. Ardi silakan Ardi. Suara saya kedengaran ya? Halo. Ya. Suara saya cukup dengar ya? Dengar. Baik, pertanyaan saya ini sebenarnya simpel ya. Jadi, dan ini masih membingungkan buat saya juga. Sebetulnya kita bisa paham juga. Nah, saya punya kerabat juga, dia itu dulu Kristen. Suara kamu kurang jelas, Ardi. Saya pastiin aja deh. Udah cukup jelas? Oke, ya. Ya, baik, Mr. Daud. Pertanyaan saya sebenarnya simpel dan ini sebetulnya orang juga paham. Hilang suaranya. Jadi kan kita ini mengerti ya. Maksudnya saya punya kerabat ini, dia itu sebetulnya dulu Kristen dan dia sekarang udah Muslim. Tapi di dalam dia waktu itu dia bekerja di pemerintahan Malaysia di Kementerian Agama dan dia itu banyak juga dia itu banyak teman-temannya dia itu masuk Kristen. Nah, yang menjadi pertanyaan saya apakah pekerjaan yang dilakukan oleh teman saya ini masuk dalam hitungan daripada pemerintahan Injil atau seperti apa ya? Tapi dia sampai sekarang itu masih mungkin dia masih rajin sholat 5 waktu seperti itu.
yang terjadi itu apakah itu menjadi setengah-setengah buat dia atau gimana? Sepenuh hati atau seperti apa gitu? Tapi dia banyak menyelamatkan jiwa-jiwa juga. Saya ini jadi bingung juga seperti itu, Pak. Sebenarnya itu agama itu hanya KTP. Yang penting itu adalah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bertobat, lahir baru, dan memberitakan Injil. Bagaimana Pak Jimmy? Iya, benar, setuju. Agama hanya KTP. Nah, yang penting kita apa? Percaya, bertobat, dan menyelamatkan jiwa-jiwa. Tapi kalau misalnya saya lihat dalam kesehariannya dia tuh salah dengan waktu rajin banget, tapi waktu dia ke gereja pun bahkan di saat dia kembali ke Indonesia, sebetulnya dia punya kesempatan banyak untuk kembali kepada Yesus. Jelas suara kamu, Ardi. Nah, itu iman itu tidak bisa kita lihat dari mata ya. Itu adalah pribadi. Nah, pribadi dia gimana? Dia mengenal Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat pribadi enggak? Nah, kita enggak tahu, kita hanya lihat sekilas saja. Betul Pak Jimmy? Iya, iman harus dilihat dari perbuatan. Harus perbuatannya gimana? Oke. Ya. Lanjut. Lanjut, Pak Ibu Gina, silakan Ibu. Ibu, oke, silakan. Pak Daud, saya mau tanya, apa rahasianya pelayanan Bapak begitu berhasil, sukses? Sebenarnya ya, saya merasa tidak sukses dan tidak hebat. Penting apa? Kita ini melayani mengalir saja. Tidak usah ribut-ribut, tidak usah cari musuh. Karena saya ini pelayanan di desa. Hidup dan mati ada jadwalnya, pengangkatan Tuhan pun juga ada jadwalnya. Jadi kita tidak usah ambisi. Yang penting kita melayani. Amin. Saya sendiri kan melayani di desa. Saya pelayanan bukan di kota. Saya hanya memberitakan Injil. Tugas saya adalah memberitakan Injil. Dan saya percaya bahwa apa yang difirmankan Tuhan, ya dan amin. Itu aja. Iya. Amin. Terima kasih Pak Tony. Oke, ada lagi pertanyaannya mungkin yang terakhir. Ada yang bertanya mungkin yang terakhir ya. Sebelum kita tutup. Oke, ada satu lagi yang terakhir dari Ibu Evi. Pak Andre, silakan dibuka speakernya Pak. Silakan. Ya, pagi Pak Daud. Iya. Saya mau nanya, ini kan apa namanya sing tentang malaikat maut. Ini kan katanya kita jangan keluar rumah selama 3 bulan. Sedangkan di saat pandemi kayak begini kan memang kebutuhan kan ya pasti ada. Jadi mau nggak mau kan kita juga harus keluar bekerja. Nah, andai kata kita sudah ngikutin protokol, tapi terus sudah berdoa juga. Terus kalau misalnya dipanggil juga itu gimana ya Pak? Udah terus, tenang aja, nggak usah takut. Hidup dan mati ada jadwalnya. Iya, terus mau nanya juga. Nah, saya ini udah sampai keluyuran Jakarta Bali. Gimana Bu? Mau nanya juga, kok perasaan saya dari pandemi ini kok keluarga saya kok rada kesulitan ya Pak. Padahal kita sudah percaya, sudah berdoa juga, tapi kok cobaan kok datang terus gitu loh Pak. Kenapa ya Pak? Apa ada yang salah dengan kita gitu? Yang penting sekarang lakukan perintah Tuhan. Kedua, dari dulu kan saya beritahu yang tinggal di Indonesia supaya berkebun di rumah masing-masing. Masih ingat enggak? Untuk ngisi kesibukan supaya enggak stres. Kalau karena setitik terang datang atas Indonesia 2023. Tahun depan itu baru belajar normal di Indonesia. Nah, tenang aja, percaya Tuhan pasti pelihara kita. Ingat, selama kita hidup pasti ada masalah. Dan hidup kita adalah untuk mengatasi masalah. Amin. Amin. Bersama Tuhan kita bisa mengatasi masalah itu. Amin. Oke. Saya rasa sudah cukup Pak Jimmy ya. Iya, Pak Daud. Ya, terima kasih Pak Daud.
Terima kasih saudara-saudara, diberkati Tuhan. Amin. Tuhan Luar biasa ya. Yang penting sini kita harus jaga iman. Ya, jaga iman berarti kita juga harus menjadi pelaku firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan jika pemerintah itu adalah tangan Tuhan. Jika pemerintah kita nggak taat, bagaimana kita bisa taat kepada Tuhan yang kita sembah yang tidak kelihatan. Jadi kita harus pakai masker, kita harus jaga jarak, jaga kesehatan, saudara ya. Harus gitu. Karena apapun yang terjadi, Tuhan sedang bekerja dalam segala hal. Mungkin Tuhan punya rencana mau pakai saudara dan saya lebih jauh lagi ke depan. Tapi karena kecerobohannya kita, akhirnya kita endingnya terlalu cepat, saudara. Ya, misalnya kita ceroboh, kita makan junk food aja gitu setiap hari, makanan berlemak yang luar biasa kita makan. Ya mungkin usia kita bisa 80, tapi karena kita kolesterol, kita makan yang terasi kebanyakan, kita makan seafood kebanyakan, akhirnya umur 40 kita stroke, umur 50 kita meninggal ya. Jadi itu semua kita harus punya hikmat untuk menjalankan hidup ini. Jadi apapun yang terjadi, apa yang saudara lakukan Tuhan memperhitungkannya. Jaga iman saudara, ya taat tunduk kepada pemerintah yang Tuhan sudah pilih saudara. Disitulah saudara akan bisa menjadi contoh, menjadi teladan yang baik. Kami di Australia juga banyak hal-hal yang terjadi. Kami lihat ya, kemarin juga bukan hanya Indonesia yang orang demo saja, di Sydney juga orang demo saja saudara ya. Tapi ada demo juga bawa pelang juga. Gereja saya adalah esensial, karena di Australia dibilang hanya yang esensial aja yang boleh keluar, yaitu supermarket, yang belanja, yang hal-hal kebutuhan utama itu esensial yang harus bisa pergi keluar. Nah, secara rohani gereja juga esensial. Cuma dalam hal ini pemerintah sudah memprediksi, sudah melihat, karena di gereja itu banyak orang kumpul, buka mulut sambil nyanyi. Jadi disitulah virus berterbangan di mana-mana aja. Secara logika kita bisa melihat AC menarik kembali virus masuk ke AC, keluar lagi ke AC, bolak-balik saudara. Jadi akhirnya orang yang menghirup udara AC semua terkena COVID saudara ya. Nah disitulah kita harus belajar ya. Maka firman Tuhan mengatakan urapan saja itu nggak cukup, kita butuh ilmu pengetahuan ya. Karena ilmu pengetahuan itu bisa menopang urapannya kita, hikmatnya kita untuk kita melakukan kehendak Tuhan di muka bumi ini. Amin saudara. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk saat ini firman sudah kami dengar. Terima kasih hamba-Mu sudah bersama dengan kami. Tuhan berkati setiap langkah-langkahnya, berkati hikmat dan urapan yang ada pada Tuhan, berkati sehingga apa yang dikatakan disampaikan Tuhan semua seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Berkati keluarganya, berkati pelayanan orang-orang yang kasih Tuhan juga Tuhan berkati, serta setiap langkah-langkahnya sehingga semasa hidupnya nama-Mu selalu dipermuliakan. Terima kasih sekali kami ucap syukur Tuhan, firman yang sudah kami dengar. Kami percaya setiap orang berharap kepada Engkau tidak pernah dipermalukan. Mungkin saat ini kami bisa melihat orang-orang terkapar corona, orang-orang yang meninggal, tapi kami percaya mereka yang percaya kepada Engkau, berharap kepada Engkau tidak akan pernah dipermalukan. Kami percaya satu saat nanti walaupun mereka mati COVID corona, mereka meninggal karena corona, kami percaya satu saat nanti kami akan melihat mereka di Firdaus bersama dengan Engkau, di sorga bersama dengan Engkau. Karena setiap orang berharap kepada Engkau tidak pernah dipermalukan. Hidup ini hanyalah kesempatan bagi kami untuk berkarya untuk Engkau ya Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan bagi kami untuk melayani Engkau Tuhan. Supaya dalam kehidupan kami selama masih nafas ada, nama-Mu selalu termuliakan. Kami sekali mengucap syukur Tuhan untuk COVID corona saat ini. Karena kami tahu COVID corona ini hanya menyerang pernafasan. Jadi kami bisa menghargai nafas yang Engkau berikan. Karena pada saat Engkau menciptakan Adam dari tanah liat, Engkau membentuk dia serupa dengan gambar-Mu. Engkau menghembuskan nafas-Mu Tuhan. Supaya dengan COVID ini kami belajar menghargai udara, nafas yang kami ada saat ini. Karena tanpa nafas itu kami akan hanya menjadi mayat yang biasa saja, yang tidak akan berguna. Karena firman mengatakan singa yang mati tidak berguna, tapi anjing yang hidup lebih berguna. Pakailah kami Tuhan,
selama kami masih bernafas saat ini, supaya kami selama perjalanan langkah-langkah hidup kami, orang bisa melihat kasih Kristus dalam kehidupan kami. Ampuni saat ini jika kami gagal melakukan kehendak-Mu Tuhan, tapi kami percaya selama kami masih mendengar firman-Mu saat ini, kami diberi kesempatan untuk bisa berbuah, beri kesempatan untuk berkarya untuk nama-Mu Tuhan. Terima kasih sekali lagi, kami ucap syukur untuk nafas yang Kau berikan saat ini. Kami ucap syukur Tuhan untuk firman yang kami dengar, supaya kami lebih berhati-hati lagi untuk melangkah ke depan. Hidup untuk Kristus, mati adalah keuntungan. Terima kasih ya Bapa. Mari saudara kita angkat kedua tangan kita, kita akhiri ibadah kita. Dan Engkau yang sangat kasih oleh Kristus, Dia adalah hidup miskin, menderita, dan mati di atas kayu salib karena kasih besar dalam hidupmu. Diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluar dan masukmu, diberkatilah apa yang kau kerjakan, karena Tuhan yang kau sembah memberkati engkau berkelimpahan. Ia merancang kau menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Yang memberikan Roh Kudus untuk menyertai perjalanan hidupmu, sehingga engkau berdiri lebih tinggi daripada yang lain. Pada saat engkau duduk lebih tinggi daripada yang lain, bukan karena kekuatanmu, bukan karena kepintaranmu, bukan juga karena keuanganmu, tetapi karena Bapamu di sorga memelihara hidupmu. Kasih dan anugerah Tuhan Yesus dan penyertaan Allah Roh Kudus menyertaimu hingga akhir zaman. Dan turunlah berkat yang dahsyat di dalam nama yang dahsyat, yaitu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita semua terima berkatakan amin. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus menyertai saudara sampai Maranatha. Shalom Terima kasih semuanya. Shalom. Semuanya terima kasih.